Selamat pagi. Selamat pagi. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Antonio Febrianto Prastio dari Fakultas Psikologi Unjani. Pada hari ini saya ingin mewawancarai saudara terkait tentang seleksi kerja. Pada proses interview ini, mungkin durasinya tidak akan terlalu lama, hanya sekitar 10-20 menit saja. Apakah saudara Baik. keberatan? Tidak, tidak Eh, aman, Pak. Dalam proses wawancara ini, saya menggunakan alat perekam untuk membantu saya dalam proses wawancara dan hanya akan mengkonsultasikannya dengan dosen pengampu saya. Apakah saudara keberatan? Ya, tidak masalah. Dan saudara tidak perlu khawatir atas segala informasi yang diberikan karena kerahasiaannya akan ditutup. Apakah saudara keberatan? Ya, tidak Se- masalah. Sebelum proses interview ini dimulai, saya mempersilahkan saudara untuk ke toilet terlebih dahulu, karena nanti pada saat proses wawancara dimulai, saudara tidak diperkenankan untuk keluar dari ruangan ini, kecuali keperluan yang sangat mendesak. Apakah saudara keberatan? Tidak, lanjutkan saja, Pak. Apakah saudara ingin bertanya sebelumnya jika ada hal yang belum jelas? Sampai saat ini belum, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan dan sudah dipahami, mari kita mulai proses wawancaranya ya. Baik. Sebelumnya, saudara lulusan dari kampus mana? Saya lulusan dari Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Teknik mesin UPI ya? Ya, betul. Apakah saudara dulu aktif dalam kegiatan kampus? Bisa dibilang lumayan aktif dalam kegiatan kampus. Mungkin kegiatan atau organisasi apa yang saudara ikut dan jabatan apa yang saudara pegang pada saat itu? Baik, saya mengikuti UKM, yaitu UKM Road Race untuk kejurusannya, dan untuk kepanitiaannya saya sering mengikuti untuk MOS seperti itu. Untuk jabatan saya pernah memegang ketua PUPDOK. Jabatan Pupdok ya, pernah megang ketua ya, sebagai ketua ya? Ya, betul. Apakah selama menjabat organisasi tersebut, saudara Farhan pernah mengalami kendala? Sejauh ini kendala yang dialami hanya komunikasi saja sih, karena keterbatasan alat dalam organisasi saya. Jadi itu aja untuk kendalanya selama saya menjabat. Oke, baiklah ya. Jadi belum ada kendala belum pernah mengalami kendala berat gitu ya. Ya, Cuman keterbatasan alat alhamdulillah. saja ya. Ya, saat di acara. Ya, baik. Baiklah, bisakah saudara ceritakan tentang diri saudara? Seperti kayak hobi saudara tuh apa, kegiatan sehari-hari saudara ngapain, pencapaian apa yang saudara sudah miliki sampai saat ini? Oke, sebentar, Pak. Pencapaian apa gimana? Diulangi. Bisa saudara ceritakan tentang diri saudara, seperti hobi saudara tuh apa sih? Kegiatan sehari-hari saudara tuh ngapain? Sama pencapaian apa yang saudara sudah miliki sampai saat ini? Oh, ya. Ya, kebetulan saya memiliki 3 hobi. Yang pertama fotografi dan videografi, yang kedua olahraga, dan yang ketiga itu dalam bidang otomotif. Nah, pencapaian yang saya capai selama ini, saya pernah mengikuti kejuaraan pembuatan video pada masa SMA, dan alhamdulillah berhasil juara 3. Dan untuk pada masa kuliah saya beberapa kali mengikuti banyak seminar yang saya ikuti, dan juga menjadi menjadi panitia dalam seminar tersebut. Dan yang terbaru saya menjadi peserta di bidang konferensi tingkat dunia yang diadakan di Thailand
pada tahun 2020 mengenai keteknikan refrigerasi. Baik. Peserta di bidang konferensi di Thailand ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah saudara memiliki keterampilan lain? Contohnya itu seperti kayak saudara bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel, apa mungkin dan lain-lain? Oke. Skill yang saya miliki untuk saat ini yaitu jelas Microsoft Office, yaitu Word dan Excel terutama. Terus 3D drawing seperti AutoCAD, saya lumayan bisa dengan itu. Dan saya pikir saya lumayan bagus dalam English language saya. Oke, baik. Mungkin bisa ceritakan lagi kelebihan saudara dan kekurangan saudara itu apa sih? Kelebihan saya orang yang selalu menginginkan the new experience, ya. Saya selalu pengen mendapatkan experience yang baru dalam komunikasi, leadership. Nah, saya juga termasuk humble person dan able to work in individual and in the team, ya, seperti itu. Mungkin kekurangannya saya kurang bisa berkomunikasi banyak dengan orang baru, seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan sudah mengobrol sepatah dua kata, mungkin akan menjadi enak untuk mengobrol. Kurangnya tadi kurang bisa berkomunikasi dengan orang baru gitu ya? Ya. Baik. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya, kenapa saudara ingin bekerja dan apa yang memotivasi saudara untuk bekerja? Oke. Karena saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di S1 sarjana, jelas saya membutuhkan pekerjaan untuk menunjang kehidupan saya selanjutnya. Karena tidak mungkin saya menumpang hanya dari uang orang tua. Dan apalagi, Pak? Lupa saya tadi. Apa yang memotivasi saudara untuk bekerja? Oh ya, saya ingin mempunyai rumah dan kendaraan sendiri dengan uang sendiri di umur 25 tahun. Seperti itu, dan saya pikir ini saatnya saya untuk rajin mencari pekerjaan yang proper dan berlanjut, seperti itu. Ya, jadi saudara itu memotivasi untuk bekerja karena ingin punya rumah dan ingin punya kendaraan di saat di bawah umur 25 tahun gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya ditanya, dalam bekerja, posisi apa yang saudara ingin tepati? Saya pikir untuk sekarang saya ingin menjadi konsultan di bidang keteknikan, atau untuk kedepannya saya ingin menjadi supervisor di perusahaan, seperti itu. Oke, baik. Dan apakah saudara bisa bekerja dalam tim yang setiap orangnya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda? Kan tadi kan katanya kan saudara itu kurang bisa berkomunikasi dengan orang baru kan katanya kan. Nah, bagaimana saudara bisa bekerja dalam tim yang baru? Nah, saya pikir untuk bekerja dalam tim itu awalnya akan kesulitan satu hari saja, karena pasti dalam sehari kerja itu kita akan sering ngobrol dan bertukar pikiran. Nah, seperti di hari selanjutnya saya pikir saya akan bisa bekerja dalam tim, dalam individu ya, atau dalam tim, seperti itu. Oke, baik. Apakah misalnya saudara siap bila nanti ditugaskan kerja di luar kota dengan jangka waktu yang panjang? Saya bersedia dan berkomitmen untuk itu. Mungkin kalau ditanya pertanyaan terakhir, mungkin berapa gaji saudara yang saudara inginkan dari posisi yang saudara
harapkan sebagai saudara itu sekarang kan sebagai fresh graduate? Ya, saya pikir untuk masalah gaji mungkin disesuaikan dengan UMK yang ada di kota tersebut, Pak. Misalkan UMK di daerah Cikarang 4,5, ya paling segitu, tidak apa-apa. Oke, baik. Oke, jadi wawancara ini sudah selesai ya. Baik. Jadi saudara itu lulusan dari UPI dan saudara itu aktif dalam kegiatan kampus ya katanya. Ya. Terus habis itu saudara mempunyai skill, yaitu skill yang Microsoft Office sepertinya kayak Word dan Excel ya. Terus saudara itu mempunyai kekurangan tentang bisa komunikasi dengan orang baru. Dan katanya Ya. saudara ingin gaji yang sesuai dengan UMK kota tersebut ya Pak? Iya. Betul. Nah, jadi apakah ada yang saudara ingin tanyakan sebelum sesi wawancara ini saya sudahi? Saya ingin menanyakan apabila saya diterima di posisi yang saya lamar, apa saja yang akan saya dapatkan fasilitasnya? Ya, mungkin seperti nanti bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan ya Pak? Oh, baik. Baik, Pak. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih atas kerjasama dan waktu yang telah saudara luangkan untuk mengikuti proses wawancara hari ini dengan baik. Mohon maaf atas perkataan saya yang kurang berkenan terhadap saudara. Semoga saudara diberi kesehatan terus dan mendapatkan perlindungan untuk kita semua. Sekian dari saya, selamat pagi. Pagi, Pak.